Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Januar Eko Aryansyah, SIP SHMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kasus Diskresi dalam Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Baiklah, selanjutnya pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama ada Dwi Wahyuni, Rian Farhansyah, Farhan Fasel Suhada, Aulia Almusyona, Natasha, dan saya sendiri Cahya Medanti selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Selanjutnya, adapun pokok pembahasan kami presentasi kali ini yaitu mengenai satu, pengertian diskresi, yang kedua, cakupan diskresi, yang ketiga, syarat menggunakan diskresi, yang keempat, kasus diskresi di Indonesia, yang kelima, upaya untuk mencegah dan mengatasi diskresi, yang keenam, diskresi dalam pelaksanaan pemerintahan, dan yang terakhir, diskresi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Baiklah, langsung saja. Untuk materi pertama, yakni pengertian diskresi, akan dijelaskan oleh rekan saya, Rian Farhansyah. Kepada Rian, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Eh, Selanjutnya adalah materi mengenai pengertian diskresi. Fresh Emerson berasal dari kata fresh yang artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. Sementara itu, Emerson diartikan sebagai mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. Emerson berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Diskresi menurut para ahli. Yang pertama ada Nata Saputra, yang mendefinisikan Fresh Emerson sebagai suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada asasnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum. Terus ada Bahsan Mustafa yang mendefinisikan bahwa Fresh Emerson diberikan kepada pemerintah mengingat fungsi pemerintah atau administrasi negara, yakni menyelenggarakan kesejahteraan umum yang berbeda dengan fungsi kehakiman untuk menyelesaikan sengketa antar penduduk. Fresh Emerson Jerman, Pouvoir Discrétionnaire Prancis, Discretionary Power Inggris, atau diskresi menurut Kuncoro Purbo Pranoto 1981 adalah kebebasan bertindak yang diberikan kepada pemerintah dalam menghadapi situasi yang konkret atau kasustis. Dalam pandangan Kuncoro, Fresh Emerson harus didasarkan pada asas yang lebih luas, yaitu asas kebijaksanaan yang menghendaki bahwa pemerintah dalam segala tindak tanduknya itu harus berpandangan luas dan selalu dapat menghubungkan dalam menghadapi tugasnya. Itu gejala-gejala masyarakat yang harus dihadapinya, serta pandai memperhitungkan lingkungan akibat-akibat tindak pemerintahannya itu dengan penglihatan yang jauh ke depan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan Rian Farhansyah. Selanjutnya, materi kedua mengenai syarat menggunakan diskresi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Farhan Fasya Syuhada. Kepada Farhan, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan syarat menggunakan diskresi. Diskresi ketika memenuhi beberapa syarat dan atau keadaan genting sebagai berikut, yakni yang pertama itu belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian in concreto terhadap suatu masalah tertentu, sementara masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya. Dan yang ketiga, adanya delegasi perundang-undangan. Selanjutnya, adapun dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat untuk pejabat pemerintahan menggunakan diskresi yaitu yang pertama, sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2. Yang kedua, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, sesuai dengan AUPB, berdasarkan alasan-alasan yang objektif. Yang keempat, tidak menimbulkan konflik kepentingan. Dan yang kelima, dilakukan dengan itikat yang baik. Selanjutnya itu ada cakupan diskresi dalam pemerintahan. Administrasi pemerintahan menyebutkan bahwa cakupan diskresi pejabat pemerintah yakni yang pertama, pengambilan keputusan
atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan, keputusan, atau tindakan. Yang kedua, pengambilan keputusan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur. Yang ketiga, pengambilan keputusan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Farhan Fasya Syuhada. Selanjutnya, materi keempat mengenai kasus diskresi di Indonesia akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi Wahyuni. Kepada Dwi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang kasus diskresi yang ada di Indonesia. Diskresi dapat terjadi di berbagai bidang, seperti di lingkungan birokrasi, hukum, maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ada beberapa contoh kasus diskresi yang sering terjadi. Yang pertama itu diskresi dalam pelayanan publik. Diskresi dalam pelayanan publik ini seringkali terjadi di Indonesia, di mana petugas pelayanan publik memberikan pelayanan yang berbeda-beda pada masyarakat, berdasarkan pertimbangan pribadi atau situasi tertentu, bukan berdasarkan standar yang berlaku. Misalnya itu petugas pelayanan publik yang memberikan layanan yang lebih cepat kepada orang yang memberikan suap atau yang memiliki hubungan dekat dengan petugas tersebut. Sementara masyarakat lain harus menunggu lebih lama. Yang kedua itu ada diskresi dalam penegakan hukum. Diskresi dalam penegakan hukum ini seringkali terjadi di Indonesia, di mana hakim atau penegak hukum memberikan keputusan yang tidak sesuai dengan fakta atau hukum yang berlaku, tetapi didasarkan pada pertimbangan pribadi atau situasi tertentu. Contohnya seperti hakim yang memberikan keputusan yang lebih ringan kepada terdakwa yang memiliki hubungan dekat dengan hakim tersebut. Sementara terdakwa lain yang tidak memiliki hubungan tersebut harus menerima hukuman yang lebih berat. Kemudian itu ada diskresi dalam pengambilan keputusan. Diskresi dalam pengambilan keputusan seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana seseorang atau suatu lembaga memberikan keputusan berdasarkan mempertimbangkan pribadi atau situasi tertentu, bukan berdasarkan fakta atau data yang ada. Misalnya nih, ada seseorang yang memilih untuk membeli produk tertentu karena mereka lebih cocok atau nyaman dengan produk tersebut, meskipun lain memiliki kualitas yang lebih baik dan harga lebih murah. Nah, selanjutnya itu ada diskresi dalam pengelolaan keuangan. Diskresi dan pengelolaan keuangan ini seringkali terjadi di Indonesia, di mana pejabat atau institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan menggunakan anggaran secara tidak efisien atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya itu seperti pejabat yang menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi atau yang tidak berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab. Oke, kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terkait tentang upaya mencegah dan mengatasi kasus diskresi. Upaya untuk mencegah dan mengatasi kasus diskresi ini diperlukan adanya upaya yang efektif. Yang pertama itu misalnya meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan hak dan kewenangan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada institusi-institusi yang memiliki kewenangan harus memiliki mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil itu didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Dan yang terakhir itu pendidikan dan pelatihan bagi petugas dan masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan dan standar yang berlaku. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dwi Wahyuni. Materi selanjutnya yakni mengenai diskresi dalam pelaksanaan pemerintahan akan dijelaskan oleh rekan saya Aulia Al-Musyonal. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diskresi dalam pelaksanaan pemerintah. Mengenai diskresi ini sebenarnya sudah tertuang di dalam UU Administrasi Pemerintah tahun 2014, yakni keputusan dan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan, memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan. Next.
Menurut Isranur tahun 2012, rendahnya perlindungan hukum atas inovasi atau kebijakan diskresi kepala daerah ini berimplikasi pada banyaknya penyelenggara pemerintahan yang mengambil sifat pasif dan kurang responsif terhadap pemenuhan kepentingan publik. Hal ini menjelaskan bahwa adanya kecenderungan keraguan dari para kepala daerah dalam menjalankan haknya dalam diskresi, sekalipun itu kemudian berakibat baik untuk daerah. Next. Di satu sisi, diskresi ini dapat menjadi jawaban terhadap adanya pelayanan publik yang stagnan, kaku, terlalu birokratis, dan sejumlah patologi birokrasi lainnya. Namun, di sisi lain juga penggunaan diskresi ini akan menyebabkan adanya penyalahgunaan kewenangan, perilaku korupsi, dan penyimpangan lainnya jika diskresi tersebut tidak dikawal dengan mekanisme akuntabilitas pemerintahan daerah. Next. Hubungan antara diskresi pemerintahan daerah dan kaitannya dengan akuntabilitas pemerintah memang cukup kompleks. Namun, menarik melihat kondisi yang menggambarkan keterkaitannya antara diskresi pemerintahan daerah dan akuntabilitas. Menurut Ilmar Serdar dan kawan-kawan dalam Development Policy Review dengan artikelnya yang berjudul Linking Local Government, Discretion and Accountability in Decentralization, terdapat 3 dimensi yang akan mempengaruhi bentuk akuntabilitas terkait diskresi yang dimiliki pemerintah daerah, yaitu yang pertama diskresi politik. Hal ini mengemukakan bahwa pandangan untuk menciptakan kondisi diskresi yang akuntabel dari pemerintah daerah harus memperhatikan beberapa hal, yakni bagaimana pembagian kekuasaan eksekutif dan legislatif, model pemilihan umum di tingkat daerah untuk memilih pimpinan, dan fungsi partai politik di daerah. Kemudian diskresi administratif, ini desentralisasi administrasi yang perlu diperhatikan. Hal yang menyangkut ialah aparatur pemerintah dalam hal kemampuan mengatur, diskresi untuk mengelola pelayanan, diskresi dalam pelayanan publik, dan pengaturan kebijakan. Dan yang terakhir yaitu diskresi fiskal atau keuangan. Dalam diskresi ini menyangkut bagaimana pemerintah daerah mengatur pengeluaran, mengatur pendapatan daerah, mengelola fiskal gap antara daerah, dan infrastruktur keuangan daerah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aulia Almusona. Selanjutnya, materi diskresi dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan dijelaskan oleh rekan saya, Natasha. Kepada Natasha, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang diskresi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya diskresi sangat baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga diskresi dan pelayanan publik tidak dapat terlepas satu sama lain. Namun, hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi penyelenggara pelayanan publik untuk memperhatikan aturan-aturan sehingga tidak merujuk pada terjadinya maladministrasi. Adapun contohnya adalah penggunaan diskresi yang diduga melampaui wewenang dan dilakukan pada penerimaan peserta baru atau PPDB. Keputusan yang dianggap diskresi tersebut menimbulkan beberapa implikasi. Adapun implikasi tersebut antara lain berubahnya anggaran daerah, namun tidak melampirkan persetujuan tertulis dari atasan pejabat atas diskresi yang telah dilakukan. Selain itu, menimbulkan kerugian bagi pihak terkait. Adapun contoh diskresi lainnya yang merujuk pada penyalahgunaan wewenang adalah kasus Bulog dengan merugikan negara sebesar 40 miliar rupiah. Nah, pada dasarnya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur persyaratan diskresi, yaitu sesuai dengan tujuan diskresi pada pasal 22 melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, serta mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum, tidak bertentangan dengan aturan sesuai dengan AUPD, berdasarkan alasan-alasan objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikat baik. Sehingga dalam pelaksanaan diskresi perlu memperhatikan prosedur penggunaan diskresi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral dan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Apabila diskresi tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, akan menimbulkan konsekuensi hukum pada diskresi yang menjadi tidak sah, sebagaimana tercantum dalam pasal 32 UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Agar diskresi ini tidak menyebabkan maladministrasi, peran ombudsman di sini sangat penting, yaitu mengawasi diskresi. Berdasarkan latar belakang dibentuknya ombudsman yang memiliki tugas pokok dalam melakukan pengawasan pada penyelenggaraan pelayanan publik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Selain itu, penegakan prinsip-prinsip good governance akan lebih menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih, transparan, jujur, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian, mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan sebagai wujud demokratisi untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, maupun wewenang yang notabene rentan terjadi pada diskresi. Oleh karena itu, pada dasarnya ombudsman memiliki kewenangan penuh dalam hal mengawasi pelaksanaan diskresi. Adapun bentuk pengawasan tersebut adalah memastikan melalui pemeriksaan apakah diskresi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sudah sesuai dengan aturan atau sebaliknya memberikan bukti konkret terjadinya maladministrasi. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Natasha. Selanjutnya, dengan berakhirnya penjelasan materi dari beberapa rekan saya tadi, sampailah kita ke sesi terakhir, yaitu pembacaan kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi kami tadi, yaitu berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa diskresi merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan pertimbangan yang ada. Salah satu syarat untuk menggunakan diskresi adalah belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian in concreto terhadap suatu masalah tertentu. Sementara masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera. Namun, pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan diskresi ini juga dapat menimbulkan risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.